Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang semangat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyuruh kita untuk bersegera untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, cepatlah menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Sari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya taubat adalah ibadah yang agung yang diwajibkan untuk segera dilakukan. Namun kenyataannya banyak dari para pendosa yang menunda-nunda taubat mereka. Ya. Menunda-nunda taubat mereka. Bisa jadi karena kelezatan maksiat yang sulit mereka tinggalkan, ya. Mereka masih ingin bersenang-senang, ya. Kemudian menganggap bahwasanya umur mereka masih panjang. Iblis membisikkan dalam diri mereka bahwasanya umur kalian masih panjang, tidak apa-apa, nanti di penghujung baru bertobat. Akhirnya mereka pun menunda tobat dan terkadang persangkaan mereka keliru sehingga mereka akhirnya wafat sebelum datang jadwal tobat mereka. Ibarat seorang bermaksiat di malam hari dia mengatakan, "Saya mau tidur malam ini, besok saya ingin bertobat." Ternyata dia tidak bangun dari tidurnya. Dan sebagian orang juga menunda-nunda tobatnya, ya. Karena kekhawatiran tentang dunia. Mungkin nafkahnya terkait dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau dia meninggalkan maksiat ini, dia khawatir bahwasanya rezekinya terhalangi dan dia tidak bisa mendapatkan rezeki, sehingga akhirnya dia pun enggan untuk meninggalkan maksiat tersebut karena dia merasa bahwasanya rezekinya tergantung dengan maksiat yang dia lakukan. Ini sebagian orang tidak mau bertobat. Dan sebagian orang tidak mau bertobat juga karena sebab yang lain, karena terlalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia melakukan dosa yang begitu banyak, terlalu banyak, maka dia berpikir apakah Allah akan masih maafkan aku atau tidak. Dan biasanya ini akibat kejahilan. Kalau sebelumnya karena hawa nafsu, yang pertama dan kedua enggan bertobat karena hawa nafsu, ataupun yang ketiga ini biasanya karena kejahilan, tidak tahu tentang kemuliaan Allah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun enggan bertobat karena merasa dosanya terlalu banyak, sehingga dia merasa apakah orang seperti saya masih bisa diampuni oleh Allah atau tidak, ya. Sebagian mereka juga enggan bertobat karena menyangka bahwasanya kalau tobat itu hanya bisa diterima kalau tidak kembali lagi. Hanya bisa diterima kalau tidak kembali lagi. Sehingga dia pun berpikir, saya akan kembali lagi. Saya tidak kuasa menahan syahwat saya. Bisa jadi saya terjerumus kembali. Kalau gitu buat apa saya tobat? Kalau saya ternyata kembali lagi. Ini juga karena kejahilan. Karena kejahilan ini, maka dia pun akhirnya tidak bertobat. Karena menyangka syarat tobat adalah harus tidak pernah kembali lagi kepada maksiat tersebut. Ya, sehingga akhirnya dia enggan bertobat. Tapi ada juga yang enggan bertobat. Kenapa? Karena dia menyangka bahwasanya, ini juga karena kejahilan, dia menyangka namanya bertobat itu harus dari seluruh dosa. Sementara dosa yang dia lakukan banyak. Jika dia bertobat dari sebagian dosa dan dari dosa yang lain belum bertobat, dia merasa tobatnya tidak akan diterima oleh Allah atas dosa sebagiannya. Sehingga dia menurut persangkaannya hanyalah dikatakan taubat jika seorang meninggalkan seluruh dosa, bukan hanya sebagian dosa. Maka akhirnya dia tidak bertobat karena dia merasa kayaknya tidak mampu untuk meninggalkan seluruh dosa dalam waktu yang sama. Ini semua di antara bentuk-bentuk orang-orang yang menunda-nunda taubat, enggan untuk bertobat. Bisa diulangi ibu-ibu? Ada berapa model saya sebutkan? Kecepatan ya. Yang pertama tadi kenapa? Kenapa? Hawa nafsu, ya.
Dia nyaman dengan maksiat yang dia lakukan, dia tidak ingin lepas dari maksiat tersebut. Yang kedua, merasa umur masih apa? Panjang. Sehingga dia jadwal tobatnya dia tentukan. Nanti umur 61 baru tobat. Ternyata umur 42 sudah tewas. Masalah. Yang ketiga, kenapa menunda tobat? Karena dunia, ya, kerjaan dia terkait dengan maksiat tersebut. Dia menyangka jika dia meninggalkan maksiat tersebut, maka rezekinya akan hilang. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, sehingga dia akhirnya tetap bertahan di atas maksiat yang dia lakukan. Yang keempat, kenapa? Yang keempat, karena kejahilan. Kenapa? Dia merasa dosanya terlalu banyak, sehingga dia khawatir kalau dosa terlalu banyak, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia menyangka namanya tobat itu disyaratkan tidak kembali lagi. Sementara dia tahu dirinya penuh dengan kelemahan. Dia bakalan kembali lagi dalam maksiat cepat atau lambat. Maka dia merasa kalau bakalan kembali lagi, tobatnya tidak diterima. Oleh karenanya dia tidak mau bertobat, kata dia percuma. Toh saya akan kembali lagi dalam maksiat tersebut cepat atau lambat. Saya ditawan oleh hawa nafsu saya misalnya. Dan yang keenam, kenapa? Dia menyangka namanya tobat harus bersih dari seluruh dosa. Sehingga ketika dia bertobat dari sebagian dosa, dia takut percuma saya bertobat dari sebagian dosa sementara saya masih terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Tentu Allah tidak akan terima tobatku. Akhirnya dengan sebab-sebab ini yang saya sebutkan, maka banyak orang menunda taubat. Menunda taubat. Ya. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita ingin memotivasi diri kita jika kita bersalah dan juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang terjebak dalam maksiat, sedang ditawan oleh hawa nafsunya untuk segera bertobat dan jangan ragu-ragu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya jelaskan bahwasanya tobat adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Allah mentakdirkan hamba-hambanya yang soleh terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kesalahan. Bahkan para anbiya, bahkan para nabi. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bersalah atau tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa. Makanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa setelah memakan buah yang dilarang oleh Allah, mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, telah bermaksiat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak rahmati kami dan tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Para nabi, ya. Nabi Nuh juga bersalah ketika dia minta agar Allah menyayangi putranya yang meninggal dalam kondisi kafir, ya. Maka Allah tegur, ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, semuanya dia telah melakukan kekufuran. Maka janganlah kau minta kepadaku berdoa dengan apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang jahil. Maka dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebut dalam Al-Qur'an banyak para nabi. Nabi Daud minta ampun kepada Allah. Fastaghfara rabbahu, maka Nabi Daud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun setelahku. Nabi Sulaiman minta ampun, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh seorang, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian para nabi. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi para orang-orang mulia mereka terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Kenapa Allah mentakdirkan mereka terjerumus dalam dosa dan kesalahan? Agar mereka melakukan satu ibadah yang sangat agung yang tidak bisa dilakukan kecuali orang yang pernah terjerumus dalam kesalahan. Yaitu apa? Ibadah taubat. Ibadah di mana seorang merasa hatinya hancur, merasa dirinya lemah,
Tidak ada kesombongan dari dirinya. Dia merasa iman yang dia banggakan atau dia anggap ternyata tidak kuat di hadapan kesalahan. Sehingga dia benar-benar kembali kepada Allah, mengakui kehinaan dan kerendahannya, dan dia tahu bahwasanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mungkin meninggalkan maksiat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah sebab kenapa ibadah taubat adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mentakdirkan hamba-hambanya berdosa. Maka dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum, thumma ya'ti biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan buat kalian sirna, yaitu Allah akan melenyapkan kalian. Kalau kalian hamba Allah tidak pernah berdosa wahai manusia, tentu Allah akan sirnakan kalian. Thumma ya'ti biqaumin, kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, lantas Allah mengampuni mereka. Jadi memang Allah mentakdirkan manusia punya sifat yang tidak bisa dia lepaskan, yaitu terjerumus dalam dosa. Tujuannya apa? Supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik kalau dia berdosa tidak bertobat, itu musibah. Sebab dia masuk neraka jahanam, ya. Makanya ibadah hancur di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah sangat Allah sukai. Allah suka kalau seorang merengek-rengek, menangis, merasa hina di hadapan Allah. Kalau seandainya ada seorang terus soleh tidak pernah bersalah, sangat mudah ditimpa dengan penyakit ujub. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. "Lau lam takunu mudhnibin la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujuba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak lau lam takunu tuznibun, kalau kalian sendiri tidak berdosa, sungguh aku khawatir kalian akan tertimpa dengan sesuatu yang lebih buruk daripada dosa, yaitu apa? Al-ujub. Ujub, merasa diri hebat. Orang-orang semua maksiat, dia tidak pernah maksiat sama sekali. Terkadang timbul apa? Ujub. Untuk menghilangkan penyakit ujub tersebut, terkadang Allah mentakdirkan seorang terjerumus dalam apa? Maksiat. Supaya penyakit ujub tadi, merasa hebat dengan amalnya, merasa hebat dengan ketakwaannya, hilang. Makanya Sa'id bin Jubair, diriwayatkan Sa'id bin Jubair, dia berkata, seorang bisa masuk surga karena dosa, dan seorang bisa masuk neraka gara-gara amal soleh. Kok bisa demikian? Dia masuk neraka gara-gara beramal soleh. Kenapa? Ketika beramal soleh dia ujub. Dia merasa dirinya hebat. Sehingga ujub itu bisa mengantarkan dia sombong sehingga merendahkan orang lain. Ah, itu apa? Tukang maksiat. Itu apa? Sehingga dia merasa dirinya tinggi. Ketika dia merasa dirinya ujub, maka amal soleh dia gugur. Akhirnya membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Sebaliknya seorang bisa saja masuk surga gara-gara dosa yang dia lakukan. Kok bisa demikian? Sa'id bin Jubair mengatakan, yaitu ketika dia melakukan dosa, kemudian dia menyesal, dan dosa tersebut selalu di hadapan matanya. Selalu dia ingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka dia tidak pernah ujub. Dia tahu dirinya rendah, dia tahu dirinya hina. Dia ngerti bahwasanya dia sangat lemah. Dia selalu ingat dosa-dosanya sampai dia meninggal dunia. Maka ketika itu dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang perlu kita ketahui bahwasanya taubat adalah ibadah yang agung, karena dalam taubat ada kehinaan seorang di hadapan Allah, dan itulah hakikat ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ibadah kepada Allah tatkala seorang merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ibadah? Ibadah secara bahasa diambil dari kata tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, yaitu jalan yang diibadahi. Maksudnya jalan yang sudah ditundukkan sehingga mudah untuk diinjak oleh onta-onta, yaitu mudah dilewati. Dan sampai sekarang masih digunakan dalam bahasa Arab. Kalau kita lagi jalan keluar, tanya, ada jalan sini, tariq mu'abbad amla? Jalan bisa dilewati atau tidak? Bisa diinjak oleh kaki-kaki atau tidak? Bisa dilewati oleh mobil atau tidak? Karena ini offline, off-road, apakah bisa dilewati atau tidak? Orang Arab masih menggunakan istilah tariqun mu'abbad. Sehingga ibadah diambil dari kata seorang merendah, hina, dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya benar-benar terwujudkan ketika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul
mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Maka seorang yang sering bertaubat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Sebagian ahli tafsir mengatakan, lihatlah Allah menggandengkan antara Al-Ghafur dan Al-Wadud, Maha Mengampuni dan Maha Mencintai. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka jika dia sudah bersalah, melakukan dosa, Allah tidak lagi cinta kepadanya, maka Allah bantah. Itu tidak benar. Seorang yang pernah berdosa kembali kepada Allah, justru Allah mencintainya. Wa huwal ghafur al-wadud. Maka Allah mengatakan dialah Maha Pengampun dan Maha mencintai. Justru ketika kau kembali kepada Allah, maka Allah mencintaimu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kenapa? Dalam taubat itu ada ibadah yang sangat agung yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau seorang tidak berdosa, bagaimana hatinya mau hancur? Tidak bisa. Ketika dia pernah melakukan dosa, disitulah dia kemudian menangis, merendah, hatinya hancur. Ini disukai oleh Allah karena ini adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Seluruh anak Adam selalu melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Maka nasihat saya buat saya pribadi dan juga ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua penuh dengan dosa. Berhenti. Ya. Dosa zaman sekarang banyak, ya. Kalau saya boleh bicara tentang dosa, ada dosa lelaki, ada dosa ibu-ibu. Dosa laki-laki itu rahasia kita, laki-laki. Ini bicara dosa ibu-ibu. Dosa ibu banyak. Coba ibu sebutkan dosa yang sering lakukan ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Satu. Ghibah. Sepakat. Ngerumpi ibu-ibu yang lain. Kalau ngerumpi ibu yang lain, ngerumpi suami sendiri, ngerumpi suami orang lain, ngerumpi tetangga. Ini sudah kebiasaan ibu-ibu. Yang kedua apa? Kenapa belanja? Yang dosa, yang benar-benar dosa. Selain ghibah apa? Ngedumel suami. Bawelin suami. Ini sepakat juga. Sepakat. Benar, ini dosa. Dosa yang bahaya. Ya. Ibu-ibu, bawelin suami dosa yang bahaya. Suami itu harusnya ditaati, dihormati, harus membuat dia merasa sebagai pangeran di rumahnya. Ini malah suaminya seperti pembantu di rumahnya. Kata-katanya kasar, tidak ada penghormatan sama sekali. Ini mengerikan. Ya. Jadi ngedumel, bawelin apa? Suami. Apalagi dosa, ibu-ibu? Selain itu, nonton Korea. Nonton Korea. Korea sinetron. Ya. Buang-buang umur, buang-buang waktu, ya. Lihat lelaki-lelaki tampan di situ, ya. Sehingga suami semakin kelihatan jelek. Dosa ini. Ya. Kalau kita bicara tentang dosa kita, masing-masing kita punya dosa. Ya. Menggunakan uang suami tidak pada yang disepakati, suami kasih uang digunakan beli macam-macam tanpa persetujuan apa? Suami. Keluar rumah tanpa izin apa? Suami. Menolak ketika diajak oleh suami. Ya. Iya atau tidak ibu-ibu? Iya atau tidak? Iya, ya. Jadi kalau kita merenungkan dosa-dosa kita untuk wanita, banyak. Belum bertabarruj, sebagian ibu-ibu memamerkan kecantikannya, memamerkan, ya, sehingga menjadi pusat perhatian para lelaki. Yang seharusnya jilbab menjadikan seorang wanita tidak menjadi pusat perhatian, malah jilbabnya menjadikan dia menjadi pusat apa? Perhatian, sehingga seluruh mata melirik kepadanya. Ya. Dosa. Fungsi jilbab dibalik, bukan untuk menjaga dirinya, malah untuk membuat para lelaki terpikat. Banyak ibu-ibu, ya. Oleh karenanya hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingat, ketika kita bertobat, maka Allah mencintai kita. Makanya orang yang bertobat itu orang yang hebat.
Kenapa dia meninggalkan maksiat yang dia lakukan yang mungkin dia sudah kecanduan di dalam maksiat tersebut? Dia meninggalkan kelezatan yang dia sudah kecanduan dalam kelezatan tersebut. Apalagi syaitan menghiasi. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "La uzayyinanna lahum fil ardi." Sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Maksiat itu benar-benar terasa indah. Ya. Orang kalau sudah maksiat dihiasi oleh syaitan. Khamar dihiasi oleh syaitan, tontonan dihiasi oleh syaitan, tampil menarik di depan laki-laki dihiasi oleh syaitan. Terus syaitan menghiasi sehingga orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan. Sehingga sebagian orang kalau tidak bermaksiat dia gelisah. Dia gelisah. Sehingga dia harus bermaksiat. Kenapa? Dia sudah ditawan oleh hawa nafsunya. Sebagian orang kalau ada kecanduan film tidak nonton, dia gelisah. Dia harus nonton. Seri 1, seri 2, seri 3. Kalau tidak nonton, apalagi sudah ada iklan film Korea seri 28. Wah. Dia penasaran apa nih? Ini ending dari silsilah maksiat yang saya nonton setiap hari. Akhirnya bagaimana? Mati atau tidak tuh orang? Maksiat. Syaitan menghiasi. Nah, ketika seorang mampu meninggalkan maksiat, makin orang hebat. Orang hebat. Ya. Sehingga orang ini pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sebutkan bahwasanya Allah gembira dengan orang yang bertobat. Hadis yang masyhur yang sering saya sebutkan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi na yatubu ilaihi min ahadikum kana birahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada gembiranya salah seorang dari kalian. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya salah seorang dari kalian kepada Allah ketika bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang bawa ontanya di tengah padang pasir, ada bekalnya, tahu-tahu onta tersebut ucul, pergi, lepas darinya. Sehingga dia pun merasa dirinya akan mati. Fattaja'a tahta dhilli syajarah, maka dia mencari pohon di tengah-tengah padang pasir. Dia berbaring di bawah pohon tersebut. Qad ayisa min rahilatihi, dia sudah putus asa, dia merasa dia bakalan meninggal. Dia merasa kematian akan menghampirinya sedikit demi sedikit. Mulai kelelahan, keringat bercucuran, kepayahan, susah bernapas, kemudian kehausan yang luar biasa. Tatkala dia merasa dirinya akan mati, tiba-tiba unta tersebut hadir. Idh huwa biha qa'imah indahu, tiba-tiba untanya hadir di hadapan dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu, dan ternyata untanya tersebut masih ada bekalnya di situ, masih ada makanan dan minumannya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera memegang tali kekang unta, kemudian dia pegang erat-erat supaya tidak kabur lagi unta tersebut. Ketika itu dia muji Allah, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, benar-benar aku ini Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Saking gembiranya dia berkata, ya Rabb, sungguh aku adalah Tuhanmu. Dan ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku. Orang ini saking gembiranya, dan Rasulullah menggambarkan tentang gembira yang sangat-sangat gembira seperti ini. Yang tadinya merasa mati, kemudian apa? Selamat. Ada yang lebih gembira daripada dia? Tidak ada. Dia merasa bakalan meninggal dunia. Dan apa yang paling bahagia? Selamat dari kematian. Ibaratnya sudah divonis mati, tiba-tiba dia selamat. Ya. Ini orang sudah merasa bakalan mati, putus asa, dan dia menunggu kematian yang datang secara bertahap. Tiba-tiba kehidupan datang kembali. Inilah orang yang paling gembira. Kata Nabi SAW, Lallahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira daripada orang ini dengan taubatnya seorang hamba. Makanya seorang ketika dia bertobat, dia yakin dia telah membuat Allah gembira. Jadi ini saya ingin sampaikan, sangat mudah kita bayangkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini saya sering kasih logika akan hal ini. Ingat, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ibu kenapa sayang sama anaknya? Karena anaknya tersebut pernah dalam perutnya, pernah dalam rahimnya, pernah dalam kandungannya selama 9 bulan. Anak itulah yang ketika keluar dia bertarung dengan kematian. Anak itulah yang dia susui, yang dia besarkan. Darah dagingnya pada anak tersebut. Maka dia sangat sayang kepada anaknya. Ternyata Allah lebih sayang. Kenapa? Karena anak ini hasil kreasi Allah. Allah yang mengkreator anak ini. Siapa yang menentukan umurnya, siapa yang menentukan bentuknya, siapa yang mendesain bentuknya, ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk yang Allah kehendaki,
Allah bentuk dia. Siapa yang mengirim rohnya kepada anak tersebut? Kepada hamba tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pencipta lebih sayang daripada yang sekedar tempat mampir dalam kandungan. Yang pencipta lebih sayang. Pencipta lebih sayang. Oleh karenanya, buktinya saja, kita bisa jadi punya masalah sama orang tua. Terkadang kita ngomong, orang tua tidak mau memahami. Terkadang kita minta maaf, orang tua tidak mau memaafkan. Terkadang kita menuju orang tua buang muka. Terkadang ini terjadi pada sebagian anak dan orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita dosa sebesar apapun, kita enggak pandai mengungkapkan, kita cuma duduk menangis. Apakah Allah buang muka? Tidak, Allah perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi." Ya. "Idza taqarraba ilayya 'abdi dzira'an shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an." Jika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan sehasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya ba'an, sedepa. Seorang berusaha, Allah semakin mendekat. Dan Allah pasti mengampuni. Maka saya bilang, wajar jika Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, karena inilah yang Allah ciptakan, yang tadinya membangkang, tahu-tahu kembali kepada Allah, maka Allah sangat gembira. Seperti kita orang tua, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau kita punya anak yang kita sayang, yang kita rawat, buah hati kita, darah daging kita, kemudian dia melakukan kesalahan, dia nakal. Tentu kita mungkin jengkel sama dia, mungkin kita jewer, tahu-tahu dia kembali menangis, minta ampun. Kita sayang enggak sama dia? Sayang. Allah lebih-lebih lagi. Allah lebih-lebih lagi. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu untuk segera kembali kepada Allah, karena sungguhnya Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita sendiri. Harus kita munculkan husnudzan seperti ini kepada Rabbul Alamin. Taib. Tentunya kalau kita bicara tentang keutamaan taubat, sangat banyak ya. Sangat banyak tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira dengan taubat kita. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang terkadang derajatnya lebih tinggi setelah bertobat. Setelah bertobat. Nabi Adam alaihissalam ketika dia bertobat, derajatnya lebih tinggi. Fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Adam alaihissalam setelah makan buah tersebut bersama istrinya, kata Allah, wa asa Adamu rabbahu. Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya. Setelah itu apa? Thumma jtabahu rabbuhu. Kemudian Allah pilih dia, Allah istafa, Allah pilih Nabi Adam alaihissalam untuk diberikan tugas yang lebih hebat. Allah turunkan ke atas muka bumi. Kenapa? Fataba alaihi wa hada, karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri petunjuk kepadanya. Adam alaihissalam setelah melakukan kemaksiatan diturun kepada di atas muka bumi, dia akan lebih hebat untuk kembali kepada surga dengan kedudukan yang lebih tinggi. Maka terkadang cara Allah untuk menjadikan orang lebih hebat dengan terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat. Sehingga dia menjadi lebih baik. Makanya ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan kemaksiatan, maka Allah terima taubatnya. Wa inna lahu indana lal husna la zulfa wa husna ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Daud alaihissalam memiliki kedekatan di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Allah sebutkan kapan? Setelah dia berdosa dan bertobat. Setelah dia berdosa dan bertobat, maka Allah janjikan, kata Allah, sungguhnya dia memiliki kedekatan kepada kami dan memiliki surga, dia dapat surga di sisi kami. Ini dalil bahwasanya seorang bisa melakukan kesalahan kemudian menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini semua saya sampaikan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah. Dalam taubat ada kelezatan ibadah kepada Allah. Dan setiap hari kalau bisa kita bertobat, karena tiap hari kita tidak luput dari kesalahan. Makanya di antara ciri-ciri orang beriman, ya, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar.
Jadi jangan disangka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya orang yang bertobat itu hanya pelaku maksiat, tukang zina, tukang riba. Tidak, semua kita selalu melakukan. Siapapun yang tidak suka berzina, yang tidak suka bermaksiat, yang tidak suka nonton film Korea, yang tidak suka ghibah, tidak suka namimah, kita pun terjerumus dalam kesalahan tiap hari. Salah melihat, salah mendengar, salah ngomong, hati ini bermasalah, mungkin ujub, mungkin sombong, macam-macam. Ibadah kita entah beres atau tidak, niat kita ikhlas atau tidak, kita enggak tahu. Oleh karenanya seorang di malam hari dia mendekatkan diri kepada Allah, setelah sholat kemudian dia beristighfar. Disitulah puncak kelezatan. Disitulah puncak kelezatan. Beristighfar di waktu sahur. Ya. Maka jangan ragu-ragu untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 6 hal tadi yang menghalangi orang bertobat, ya. Kita jelaskan satu persatu, ya. Semoga tidak menghalangi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa tadi? Kenapa? Kelezatan maksiat, kelezatan maksiat. Sehingga dia tidak mau terlepas dari apa? Kelezatan maksiat tersebut. Bantahannya mudah. Sungguhnya dalam ketaatan ada kelezatan yang lebih besar. Maksiat itu memang ada kelezatan, tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Sudah banyak bukti di hadapan kita orang-orang pelaku maksiat dalam kelezatan tapi tidak bahagia. Hancurlah kehidupan mereka. Mereka menggunakan narkoba. Mereka mencari maksiat yang lagi macam-macam. Sekali berzina tidak puas dengan seorang wanita, pindah pasangan-pasangan dan tidak pernah merasakan kepuasan. Kenapa? Karena mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Dan tidak ada kebahagiaan. Coba tanya orang-orang yang dulu pernah maksiat kemudian hijrah. Kenapa mereka berhijrah? Mereka merasakan ketentraman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika mereka merasa maksiat itu adalah kebahagiaan, kita bilang itu dusta. Maksiat bukan bahagia, kelezatan tidak kita pungkiri. Pelaku maksiat merasakan kelezatan. Hanya sesaat, selesai dia bermaksiat, ada kekeringan, kegelapan dalam hatinya dan dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Dia habis berzina, setelah itu dia ada kekosongan dalam hatinya. Dia habis nonton film aja, nonton film kemudian keluar dia merasa hatinya apa? Gelisah. Kelezatan ketika nonton, kelezatan ketika berzina, kelezatan ketika minum khamar, itu ketika dia melakukan. Setelah itu yang ada kesengsaraan. Banyak lihat pelaku-pelaku maksiat bagaimana hidup mereka. Hancur, narkoba, ya. Dan macam-macamnya. Oleh karenanya, kalau mereka mengatakan kemaksiatan mendatangkan kebahagiaan, ini bohong belaka. Kalau kemaksiatan mendatangkan kelezatan, kita bilang benar. Tetapi kelezatan yang semu dan sementara. Sungguhnya dalam kelezatan ketaatan jauh lebih indah daripada kelezatan kemaksiatan. Tanyakan kepada orang telah berhijrah, bagaimana mereka menemukan kebahagiaan setelah meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Oleh karena segera berhentilah dari maksiat tersebut menuju ketentraman dan kebahagiaan dan kenyamanan, hilang kegelisahan. Betapa banyak pelaku maksiat akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Padahal mereka di puncak-puncak ketenaran, di puncak-puncak kelezatan, di puncak-puncak diagung-agungkan. Orang melihat mereka histeris, ternyata mati bunuh diri. Jadi mereka lihat tokoh-tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Lihat bagaimana sejarah mereka. Di puncak-puncak ketenaran mereka hampa. Akhirnya narkoba. Kenapa? Mereka senang ketika tampil di hadapan orang, tapi hati mereka kering. Hati mereka kering. Maksiat apapun. Maksiat apapun. Karena sudah merupakan kelaziman pelaku maksiat, memang ada kelezatan, tapi langsung yaqubuhu setelah kemaksiatan langsung kekeringan dan kekosongan jiwa. Taib. Syubhat yang kedua apa tadi dia bilang? Kenapa tidak bertobat? Merasa panjang umur. Ini sudah sangat sangat mudah dibantah, ya. Saya masih muda katanya. Saya masih muda. Umur 25. Nanti saya tobat umur 60. Kita bilang benar. Secara perhitungan orang yang punya umur yang tua, probabilitinya untuk meninggal lebih besar persentasinya daripada yang masih muda. Iya benar atau tidak? Benar ya. Orang yang umur tua-tua lebih cepat mati, kemungkinan dia mati lebih besar daripada yang masih apa?
muda. Ini kalau ditinjau secara keseluruhan. Ditinjau secara keseluruhan, yang tua-tua lebih dulu mati. Yang muda-muda belakangan, ditinjau secara keseluruhan. Tapi kalau ditinjau satu persatu, tidak. Setiap orang kemungkinan matinya sama dengan yang tua, sama-sama 50%. Kalau ditinjau dari keseluruhan, iya benar. Orang-orang tua biasanya duluan mati daripada yang muda. Tapi kalau satu persatu, belum tentu. Karena di antara yang muda-muda, ada juga yang meninggal lebih apa? Cepat. Bahkan kemarin ada kejadian aneh, saya ketemu dengan kawan, dia kerja di salah satu BUMN. Jadi dia diperiksa dan dia kemudian unfit, tidak bisa tugas lapangan. Hanya yang fit-fit saja yang ditugaskan ke lapangan. Kenapa? Kolesterol dia tinggi, asam uratnya juga apa? Tinggi. Akhirnya yang ditugaskan ke lapangan yang fit-fit, umur 24, 25. Justru baru-baru kejadian, ada beberapa orang, 5 orang kalau tidak salah, masih muda-muda, umur 20-an pada meninggal. Yang umur-umur masih muda meninggal tanpa ada sebab yang mereka ketahui. Tahu-tahu di tempat pekerjaan meninggal dunia. Oleh karenanya, kalau seorang mengatakan saya masih bisa tobat nanti, saya masih umur panjang, kapan dia tidak bisa memastikan hal tersebut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dilakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Betapa banyak orang berencana melakukan perencanaan-perencanaan, tahu-tahu hari itu dia meninggal dunia. Bukan besok, hari itu dia sudah meninggal dunia. Saya sering sampaikan betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam dirinya 1% pun dia akan meninggal dunia. Tidak ada, 0,1% pun tidak ada. Dia keluar dengan pede bahwasanya dia akan hidup, tahu-tahu dia meninggal apa? Dunia. Oleh karenanya di antara hal yang berbahaya yang buat orang pelaku maksiat tidak mau bertobat, dia merasa dia hidup masih apa? Panjang. Ya akhi, kalau ente meninggal malam ini bermaksiat, belum tentu ente bangun subuh. Belum tentu, ya. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau bisa hidup sampai besok pagi. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa sakit sebelumnya. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Dan sebaliknya ada sebagian sakit disangka meninggal, ternyata masih diberi kehidupan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita diperhias dan dirias untuk diserahkan kepada mempelai lelaki, dan ternyata kain kafannya sudah ditenun untuk dia dan dia tidak menyadarinya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari tubuhnya sudah masuk dalam liang lahat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dipanggil dalam kondisi bermaksiat, membangkang suami, durhaka sama orang tua, nonton Korea hobinya dalam kondisi meninggal demikian. Seandainya Allah hisab kita, malaikat mungkar nakir nanya, kita tidak siap untuk menjawabnya. Maka segera bertobat dan bilang nanti. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara cerita yang sering sampaikan juga, saya punya kawan teman polisi dari Arab. Dia jadi salang dengan kawannya. 2 orang ini sering datang ke Indonesia memberi bantuan. Tiba-tiba suatu hari mereka datang, teman saya yang polisi datang, yang satunya enggak bisa datang. Kenapa dia enggak bisa berangkat? Dia sudah datang ke Indonesia, kemudian dia balik langsung ke Madinah. Kenapa? Bibinya sakit keras. Maka akhirnya dia pulang ke Madinah. Temani bibinya. Qadarullah bibinya meninggal dunia. Maka dia ngurusin bibinya, kemudian dia solatkan di Baqi, solat Isya. Solatkan bibinya di Baqi, solat Isya. Subhanallah, subuhnya dia yang disolatkan. Subuhnya teman saya itu yang disolatkan, rahimahullahu ta'ala. Kematian datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya, jangan pernah menunda taubat. Kita enggak tahu. Ya. Ketahuilah kalau kita gelisah dengan dosa kita, itu pertanda hati kita masih baik. Hati kita masih baik, kita gelisah, ada rasa takut. Itu pertanda Allah masih sayang sama kita. Signal kita masih jalan. Takut. Jangan sampai saya meninggal dalam kondisi demikian. Bagaimana kalau saya masuk dalam alam barzah? Apa yang mau saya pertanggungjawabkan? Ya. Bagaimana kalau saya dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana kalau tiba-tiba saya dicabut nyawanya? Ketika ada rasa takut berarti hati kita masih sakit, masih ada kehidupan. Tapi kalau sudah melakukan maksiat tanpa mikir tobat sama sekali, tanpa mikir mati sama sekali, itu sudah berarti hati sudah mati. Hati sudah mati. Ya. Dikatakan fama li jurhi mayyitin ilamun. Kalau mayat sudah mati dilukai pun tidak akan rasa mayat tersebut. Dia sudah mati. Maka kalau hati ibu-ibu merasa ketika maksiat merasa ada getaran, ada ketakutan, ada deg-degan, nah ini berarti masih baik. Tapi kalau sudah melakukan tanpa ada deg-degan sama sekali, ini hati sudah mati, waspada. Oleh karenanya, kapan kita melakukan dosa, segera ibu-ibu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, salat taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau bisa tiap malam kita minta ampun kepada Allah. Kalau bisa setiap salat tahajud kita akhiri dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah kebahagiaan di situ. Itulah kebahagiaan. Taib, yang ketiga apa? Yang buat orang tidak mau segera bertobat? Kenapa? Karena maksiat yang dilakukan terkait dengan apa? Dunia. Dia bilang kalau saya tidak riba, saya tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Saya harus praktik apa? Riba. Yang satunya mengatakan saya harus dangdutan. Kalau tidak dangdutan saya tidak punya penghasilan. Ya. Yang satu mengatakan saya harus berzina. Kalau tidak berzina saya tidak ada pemasukan. Siapa yang mengurusin saya harus berzina. Dan demikian syaitan membisiki para pelaku maksiat sehingga mereka berdalam maksiatnya untuk mencari rezeki. Seakan-akan rezeki itu hanya datang kepadanya kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua talbis iblis. Betapa banyak orang dapat rezeki dengan cara yang halal. Cuma kau saja yang tidak mau berusaha. Kau sudah merasa nyaman. Dan Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan satu karena Allah, Allah akan berikan gantinya lebih baik. Tapi perlu perjuangan, perlu keyakinan. Makanya saya ingatkan kepada kawan-kawan yang berhijrah, meninggalkan praktek-praktek yang haram misalnya. Dia harus meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukan karena omongan orang lain. Bukan karena enggak enak sama orang lain. Bukan karena enggak enak sama ustadz. Bukan karena takut celaka dari apa yang dia lakukan. Tapi dia benar-benar meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya meninggal ini karena ini maksiat. Maka saya meninggal bismillah karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu bukan berarti dia harus lebih kaya, tidak harus. Tidak harus. Tapi kondisi dia akan menjadi lebih baik, dia akan menjadi lebih bahagia, keluarganya lebih tenang. Yang penting dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alhamdulillah kalau dia cari kerja lain dia masih bisa makan, masih bisa minum. Dia meninggalkan kemewahannya untuk kemewahan di akhirat. Adapun dia nyaman dengan maksiat yang dia lakukan, ya, mengerikan ya. Mengerikan. Dan betapa banyak orang tersebut yang kemudian penghujung hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Banyak sekali. Yang mendolimi orang selama ini, yang makan riba selama ini, ya. Banyak ya. Di tengah-tengah kain yang mereka miliki, kehidupan mereka kacau banyak. Kita sudah lihat sendiri. Kasihan kehidupan mereka. Rumah tangga, anak-anak yang kacau. Kemudian di sakit yang enggak benar. Macam-macam. Ya. Macam-macam. Ya. Kenapa? Karena kezaliman yang mereka lakukan selama ini. Oleh karenanya, seorang kuatkan iman ketika terjerumus dalam kemaksiatan, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Bismillah. Berdoa kepada Allah, nangis setiap hari kepada Allah, ya Allah berikanlah aku telah meninggalkan ini karena Engkau ya Allah. Jagalah kehormatanku. Ya. Mudahkanlah aku memberi nafkah anak istri. Bismillah. Jadi kalau hijrah jangan tanggung-tanggung. Kalau hijrah jangan apa? Tanggung-tanggung, serius. Dan bukan jadi ajang untuk dipamer-pamerkan, saya berhijrah, jangan. Bismillah. Karena Allah. Karena terkadang orang hijrah karena riya. Entah karena riya, karena takut omongan orang. Enggak. Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah. Siapa meninggalkan sesuatu karena apa? Karena Allah. Kadang-kadang baru hijrah, kemudian mungkin niatnya baik untuk memberi sharing pengalaman, tapi kadang-kadang terjerumus dalam riya. Terkadang terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena seorang ketika bulat tekadnya untuk meninggalkan maksiat, tinggalkan. Insya Allah akan berikan jalan yang lebih baik. Tapi syaratnya man taraka syai'an
lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Yang berikutnya, kenapa tidak mau bertobat? Ini semua karena kebodohan. Yang nomor 4, 5, 6 karena kebodohan. Yang keempat kenapa? Nah, dia merasa kalau dosanya terlalu banyak, Allah tidak akan mengampuninya. Dan ini semua sudah terbantahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku yang israf, berlebih-lebihan dalam bermaksiat, tenggelam dalam maksiat, bukan maksiat biasa, tenggelam, berlebih-lebihan dalam maksiat. Terlalu banyak, terlalu bervariasi maksiat yang dia lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Lihat Allah memanggil dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini hamba melakukan maksiat, Allah masih panggil dia dengan wahai hambaku. Kita saja kadang-kadang kalau anak kita nakal, kita bilang, "Umi, itu anakmu." Padahal anak kita. Kita jengkel sama dia, kita tidak bilang anakku, kenapa dia lagi nakal. Kita bilang ambil anakmu, padahal anak kita bersama. Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melakukan maksiat, tenggelam, Allah masih mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Allah masih menisbahkan kita kepada dirinya karena kita ciptaannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Dosa apapun. Syirik, zina, merampok, membunuh, apapun dosanya, Allah ampuni. Dengan syarat dia bertobat. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, tadi ayat, dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, menjulang ke atas, thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni engkau, ya. Allah juga berkata, "Innama da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepada aku, selama kau berharap kepada aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Kata Allah, aku tidak peduli. Allah juga berkata, "Ya ibn Adam, ya, la ataitani bi qurabil ardi khataya," kalau kau datang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi ini, "tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a," kemudian kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali, "la ataituka bi qurabiha maghfirah," maka aku akan datang menemuimu dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Dan sudah banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, bagaimana pelaku dosa yang begitu banyak yang tidak ada apa-apanya dibandingkan yang kita lakukan. Tapi Allah ampuni. Lihatlah kisah para penyihir dalam Al-Quran. Para penyihir Fir'aun. Yang mereka mungkin puluhan tahun jadi penyihir. Dan sihir merupakan sumber pemasukan mereka, pekerjaan haram. Kemudian mereka bertaubat sekejap. Mereka sujud kepada Allah. Wa fa'ulqiya saharatu sujada, mereka pun sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Allah ampuni mereka dalam sekejap. Padahal sudah puluhan tahun mereka berdosa, kemudian mereka bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Sudah bunuh 100 nyawa, ketika dia bertobat diterima atau tidak dosa tobatnya? Diterima. Dia sudah bunuh 100 nyawa. Dia sudah bunuh 100 nyawa. Makanya saya pernah sampaikan kisah ada seorang dari Brasil, dia belajar di UIM, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mendakwahi orang-orang di sana. Sampailah dia dakwahi seorang wanita ini adalah artis. Dia kirim lewat email, akhirnya wanita tersebut tertarik, ingin ketemu. Ketemulah dengan ustadz ini, ustadz dari Brasil. Kemudian dia bilang, "Apa yang kau sampaikan kepadaku Islam sungguh indah. Tapi saya merasa saya tidak pantas untuk memeluk agama tersebut. Saya terlalu hina untuk memeluk agama tersebut." Maka ustadz dari Brasil ini, dai dari Brasil ini berkata, kata dia, "Wahai ukhti, apa kau pernah bunuh orang, 1 orang? Enggak. Kau pernah bunuh 2 orang, 3 orang, 10 orang?" Dia bilang, "Apa kau bilang ini? Saya enggak pernah bunuh orang." Maka dai itu berkata, "Seandainya kau bunuh 100 orang, kemudian kau bertobat kepada Allah, kau akan diampuni." Maka dia kemudian sebutkan hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa.
Dosa-dosa yang kita lakukan, maksudnya secara zahirnya, masih jauh daripada dosa-dosa mereka yang Allah sebutkan kisahnya. Yang Nabi sebutkan kisahnya. Dosa mereka sangat banyak. Tapi jika bertobat kepada Allah, Allah ampuni dengan begitu mudahnya. Tidak ada sulitnya bagi Allah untuk mengampuni. Bahwasanya ampunan Allah sangat luas. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Nawas dia berkata, "Ya Rabbi, in azumat dzunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Ya Rabbku, meskipun begitu banyak dosa-dosaku, saya tahu bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Fir'aun, seandainya kalau bertobat, diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Makanya buktinya apa? Buktinya Allah kirim Musa dan Harun, dua nabi, dakwahi Fir'aun. Kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berucaplah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu dia sadar. Seandainya Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan sadar, diterima enggak tobatnya? Diterima. Ini Fir'aun, siapa yang lebih, tidak ada yang lebih bejat dari Fir'aun. Itu pun dia masih ditawarin untuk apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak bertobat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang beriman. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'mina wal mu'minati tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Disebutkan ini terjadi di zaman umatnya Nabi Isa. Ada raja yang zalim, dia bakar ribuan kaum mukminin, ribuan kaum mukminat karena tidak mau beriman kepada dia. Kira-kira orang seperti ini bisa diampuni atau tidak? Bakar orang beriman. Ustadz dibakar, dai-dai orang di masjid dibakar. Mungkin kalau kita lihat, ini setan aja kalah sama orang ini. Bagaimana bakar orang? Kemudian bakar dalam kondisi bersenang-senang. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka sambil menyaksikan ketika kaum ini dibakar dengan nyaman, senang dilihat kaum ini dibakar. Satu dibakar lagi, dibakar, nyaman, ketawa ketika melihat orang-orang disiksa. Kalau ada orang lihat orang seperti ini mungkin tidak bakalan diampuni. Namun ternyata orang yang seperti ini yang bejat luar biasa, yang tertawa dengan dibakarnya kaum mukminin karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih ditawarin taubat. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan membakar kaum mukminat kemudian tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka azab yang pedih. Artinya apa? Kalau mereka bertobat diterima. Kalau mereka bertobat diterima. Apa dosa kita dibandingkan orang tersebut? Kenapa dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, jadi dosa sebesar apapun kecil di hadapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masih banyak orang lebih bejat daripada kita bisa diterima tobatnya, apalagi kita. Tentu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya syubhat yang kelima. Kenapa dia tidak mau bertobat? Karena takut kembali lagi. Ya, karena takut kembali lagi. Ingat, para ulama sepakat syarat diterimanya taubat 3. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan syaratnya tidak mengulangi, tapi syaratnya bertekad untuk tidak apa? Mengulangi. Jadi bukan syarat diterimanya tobat seorang tidak mengulangi lagi, bukan. Tapi ketika dia bertobat, dia menangis, dia menyesal dan dia bertekad tidak mengulangi lagi. Sungguh-sungguh tekadnya, Allah Maha tahu. Kalau ternyata dia terjerumus lagi, itu dosa baru. Paham itu dosa baru. Yang pertama tetap diterima tobatnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berkata, "Adnaba abdi dzamban." Ada seorang hambaku melakukan maksiat. Faqala rabbi ghfirli. Kemudian dia bertobat, dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah berkata, sungguhnya hambaku, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang bisa mengadab gara-gara dosa dan bisa mengampuni dosa, dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Jadi Allah bilang aku ampuni dia. Kenapa dia bertobat? Dia tahu dia punya Tuhan yang Maha menerima tobat. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia tinggal lama tidak melakukan dosa. Tinggal lama tidak melakukan dosa. Dia kontrol dirinya, mungkin ibadah, tiba-tiba syahwatnya mendominasinya lagi.
Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia terjerumus dalam dosa yang lain. Ketika terjerumus dalam dosa, dia berkata lagi, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Subhanallah, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah komentari lagi, kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan bisa mengadab gara-gara dosa. Dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kata Allah, kata Nabi, tsumma makatha masyaallah, kemudian dia diam lagi berapa lama? Mungkin namanya baru bertobat, bertakwa kepada Allah, salat dan macam-macam. Ternyata dia melakukan dosa lagi. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Setelah mungkin 1 bulan, 2 bulan, dia maksiat lagi. Ketika maksiat, dia bilang lagi, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Allah jawab lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan bisa mengadab gara-gara dosa, dan dia minta ampun, ghafartu lahu. Kemudian Allah berkata, falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia suka. Kata para ulama, maksudnya selama hamba berdosa, bertobat, Allah terima. Berdosa, bertobat lagi, Allah berterima. Meskipun 100, meskipun 1000 kali, meskipun 1.000.000 kali. Selama dia mengiringi dosa dengan taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena Allah adalah Tawwab yang maha menerima taubat. Tapi ingat syaratnya, harus bertekad untuk tidak mengulangi. Kapan ada syarat tersebut, dosa diampuni. Adapun seorang bertobat kemudian dia sudah niat, misalnya bulan Ramadan, saya tidak mau nonton film Korea bulan Ramadan, tapi dalam hati nanti pas Idul Fitri saya nonton lagi. Percuma. Karena saya baru nonton 12 seri, tamatnya 15 seri. Masih ada 3 seri nanti habis Ramadan. Percuma dia tobat karena dia sudah bertekad untuk mengulangi. Lain halnya dia bilang, saya tidak mau, sudah tobat maksiat bulan Ramadan. Begitu-begitu pas Idul Fitri, coba-coba lagi nonton ya, ini lain lagi. Ini dosa baru. Maka bukan merupakan syarat tobat, tidak kembali lagi. Maka jika syaitan datang mengatakan kepadamu, sudahlah enggak usah tobat, nanti toh kau kembali lagi. Kan sudah biasa, kau berulang-ulang tobat kembali, enggak usah tobat. Itu godaan syaitan. Syaitan ingin kau masuk neraka. Syaitan ingin dosamu bertumpuk supaya bisa menemani dia di neraka jahanam. Maka jangan dengar syaitan. Bilang, Tuhanku maha pengampun. Yang penting ketika saya bertobat, saya bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi yang terakhir, yang keenam, tidak mau segera tobat. Kenapa? Dia merasa namanya tobat itu kalau meninggalkan seluruh dosa. Ini orang misalnya punya dosa 5. Mungkin riba, mungkin misalnya riba, mungkin berzina, mungkin mencuri, ada 5 dosanya. Tiba-tiba terbetik hatinya, ingin tobat dari salah satunya. Dia ingin tobat dari riba, yang lain belum bisa. Masih kebiasaan, masih senang. Ketika dia mau bertobat, setan datang. Nggak usah kau tobat. Percuma 1, 4 masih banyak. Tidak ada faedahnya. Ini setan. Yang benar pendapat para ulama, bukan merupakan syarat tobat, harus dari seluruhnya. Kapan kita bertobat dari sebagian dosa, wajib bagi kita bertobat dari sebagian dosa. Meskipun yang lain belum kita bisa bertobat darinya. Maka bisa saja kita bertobat. Yang harusnya kita bertobat seluruhnya. Tapi kalau ternyata kita masih terbawa maksiat, masih terikut, ditawan oleh syahwat kita, maka kalaupun kita bertobat dari sebagian, maka tetap sah tobat kita dari sebagian dosa tersebut. Karena syaitan ingin kita tidak bertobat sama sekali. Dia tahu betapa menyesalnya syaitan, betapa ruginya syaitan jika ternyata seorang mengakhiri hayatnya dengan taubat. Bayangkan ada seorang digoda oleh syaitan puluhan tahun, penjahat besar, bajingan besar, musyrik besar. Ya, tahu-tahu di penghujung hayatnya dia bertaubat. Syaitan gagal atau tidak? Gagal. Waduh, puluhan tahun jadi teman saya, sekarang ternyata dia meninggalkan aku sendirian di neraka jahanam. Dari situ, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan menunda-nunda taubat. Nasihat saya, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seringlah istighfar. Ya. Sering istighfar. Rasulullah SAW sering istighfar. Paling tidak sehari 70 kali. Kalau tidak 100 kali. Tidak astagfirullah. Istighfar yang berkualitas. Kita istighfar sambil ingat dosa-dosa kita. Astagfirullah sambil ingat omelan suami. Omelan kepada suami. Astagfirullah masih juga nonton, masih dengar musik-musik. Astagfirullah. Astagfirullah masih ngurusin rumah tangga orang lain. Astagfirullah masih banyak dosa. Astagfirullah masih kurang nurut sama orang tua. Astagfirullah anak-anak tidak saya pedulikan. Saya main HP saja, anak-anak tidak saya lihat bagaimana hafalannya, bagaimana agamanya. Sehingga banyak yang mau kita istighfarkan.
Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Ibu-ibu ya, nanti malam insyaallah. Jam berapa mau istighfar? Ibu-ibu, azan jam berapa? Jam 4 lewat. Istighfar jam 4 kurang 10 ya. Setengah 4 sholat, sampai jam 4 kurang 10 duduk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. 100 kali lah. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil berkualitas, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kalau saya ketemu alam barzah, ya Allah, berilah aku kenikmatan dalam alam barzah. Jadikanlah kuburanku menjadi taman surga. Berilah cahaya kepada kuburanku. Astagfirullah, astagfirullah. InsyaAllah disitulah kebahagiaan. Tapi demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam pertanyaan.